menginisiasi dimulainya gerakan Father and Son, dan kita sempat agak tertunda atau terhenti sebentar, tapi kita pindah ke Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, dengan mulainya ada sempat COVID, sempat seminar aneka tema, kemarin kita dengan Pak Tony Mulya, dengan Pak Roni Daud, semuanya sepakat ini kita mesti kembali ke gerakan Father and Son. Maka itulah kenapa malam hari ini kita temanya yang tadinya COVID, kita sepertinya ya sudah cukup. Segala ilmu dan bidang sudah kita pernah tampilkan, maka sekarang kita akan kembali pada tema-tema yang dibutuhkan juga gereja pada hari-hari ini. Jadi selamat malam semuanya, kita akan mulai acara kita, dan kita minta Pak Roni Daud untuk memuji Tuhan. Silakan Pak Roni. Ya, sudah langganan ini ya, setiap kali pertemuan. Tapi memang seperti pemazmur berkata, I will bless the Lord. Aku akan memuji Tuhan pada segala waktu. Haleluya. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declares your mighty works, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reign forevermore. Bapa di sorga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan dalam pujian. Dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang memerintah selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang memerintah selamanya, yang memerintah selamanya. Oh, yang memerintah selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di mana kami boleh ada di dalam Zoom dan juga live streaming di Facebook. Hari ini berkati setiap kami yang mendengar apa yang mau dipaparkan, dan berkati juga pembicara yang sudah Tuhan siapkan, yaitu Pak Arifin, Pak Roni Daud, juga Pak Timothy Parengkuan, Pak Jarod, yang akan memberkati setiap kami. Urapi dan penuhi mereka dengan kuasa Roh-Mu, supaya apa yang mereka sampaikan di tempat ini akan memberkati kami semua, para pemirsa yang di Zoom maupun yang di rumah kami masing-masing.
Bapak, berkati juga peralatan yang dipakai, baik wifi, gadget semua, tidak ada gangguan apapun, dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan lewat acara Father and Son dalam episode yang pertama yang akan diadakan malam hari ini, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ke depan, hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tony dan semua teman-teman. Selamat malam untuk semua yang sudah mengikuti acara ini. Kita tahu, saya percaya, kita semuanya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita juga nggak tahu pastinya Tuhan Yesus akan datang kapan, tapi ini hari-hari yang terakhir. Rasanya, aromanya, suasana akhir zaman makin lama makin kuat dengan situasi hari-hari ini. Dan kita tahu Maleaki menubuatkan bahwa pada hari yang terakhir maka hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada Bapa. Lukas pasal 1 mengatakan bahwa roh Elia yang menghinggapi Yohanes Pembaptis akan membuat juga hati Bapa kembali kepada anak-anak kepada Bapa. Dengan demikian menyiapkan umat yang layak. Jadi ternyata umat yang layak untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, hati Bapa kepada anak-anak kepada Bapa. Maka kita juga beranalogi bahwa untuk menyiapkan umat yang layak pada kedatangan yang kedua, juga akan ada pemulihan antara Bapa dan anak. Tapi sayang hari-hari ini justru generasi-generasi terakhir ini disebut generasi yang kehilangan Bapa. Anak-anak tidak merasakan kasih orang tuanya. Tanpa figur ayah, kedewasaan mereka tidak pernah sempurna. Dan mereka mulai mencari Bapa. Mereka ke gereja untuk mencari Bapak rohani. Dan cukup mengejutkan, mereka kaget karena mereka tidak menjumpai Bapak rohani. Mereka menjumpai bos gereja. Bahkan kalau saya pakai kata-kata nyinyir dari teman-teman di sosmed, maka mereka mengkritik, dan saya suka dengan kritik karena kritik tidak akan membuat saya masuk neraka, ya. Gereja Babel Indonesia, gereja bisnis, atau ini entertain bisnis, ini perusahaan ini bukan pendeta, tapi ini bos organisasi. Itu sebenarnya kata-kata nyinyir itu saya terima dengan lapang dada, bahkan dengan doa, menjadi ratapan saya. Tuhan, itulah suara yang mereka alami, bahwa mereka mencari Bapa, tapi mereka tidak mendapatkannya. Karena itu kita akan menghadirkan tema Father and Son, fathership sama sonship, kebapaan dan keputraan sebagai sebuah jawaban dan sebuah kebutuhan. Inilah yang dibutuhkan pada hari-hari ini oleh gereja dan keluarga. Perlunya pembapaan dan keputraan, sikap kebapaan dan keputraan. Nah, nanti bukan saya yang menjelaskan, tapi Bapak Arifin dan Pak Roni Daud malam hari ini. Dan sebelum beliau menyampaikan duet antara Bapak dan anak rohani untuk menyampaikan materi ini, saya teringat dengan Pak Timothy Parengkuan, karena memang di awal-awal kegerakan Father and Son 2-3 tahun lalu, kita bersama-sama. Pak Timothy Parengkuan ini putra dari Pak Parengkuan. Saya mengenal ayahnya tahun 90-an di Karsa Pemuda, jadi kita pelayanan sudah lama dari tahun 90-an. Kalau saya malah tahun 82-an sudah melayani Tuhan, walaupun di sosmed ada juga yang barusan saya terima komen, ini pendeta dadaan. Disebut pendeta dadaan, ya bukan dadaan ya, gara-gara corona lalu file saya ditonton banyak orang jadi mendadak terkenal. Tapi saya melayani sudah lama sekali, termasuk dengan Pak Parengkuan, ayah dari Pak Timothy Parengkuan. Saya sempat kehilangan Pak Timothy kontak ya ketika Pak Parengkuan almarhum dipanggil Tuhan, lalu saya ke Bekasi, ke gereja di mana beliau dulu melayani. Loh, kok nggak ada gitu ya? Wah, saya pikir ini Pak Timothy hilang dari peredaran gitu ya. Begitu ketemu, wah ternyata wajahnya makin serupa dengan Tuhan Yesus ya. ya, gondrong. Jadi banyak orang bilang ini makhluk antik ini, hamba Tuhan antik ini. Orang tidak akan memahami tanpa mengenalnya. Mengenal hatinya, impiannya, angan-angannya. Karena itu kita hadirkan Bapak Timothy Parengkuan. Silakan Pak Timothy, apa yang mau disaksikan malam hari ini? Yang pasti saya mengenal Pak Timothy ini
punya talenta dalam hal pujian, maka sudah pasti harus wajib hukumnya untuk menaikkan pujian mengenai Father Ensan boleh, mengenai pemulihan boleh. Silakan Pak Timothy. Iya, terima kasih Pak Jarod. Shalom semua rekan-rekan sekerja, para hamba Tuhan yang saya kasih, saya hormati, dan semua yang menyaksikan lewat live streaming ini. Iya, terima kasih buat kesempatan untuk saya bersaksi. Ya, kalau saya mau bersaksi tentang hidup saya dan keluarga saya bersyukur sekali Tuhan berikan saya hadir dalam keluarga ini. Dan mungkin buat orang yang tidak mengetahui saya dan keluarga saya lahir sebagai anak ketiga dari satu keluarga yang baik dan luar biasa. Kami bukan lahir dari broken family, tapi kami lahir dari satu keluarga yang betul-betul mengasihi Tuhan dan juga mengasihi anak-anaknya. Dan kalau saya mau bersaksi bagaimana kehidupan seorang ayah, seorang papa bagi saya, dia adalah papa yang betul-betul hadir di dalam hidup saya, yang saya punya catatan khusus bagaimana akhirnya saya jadi seperti sekarang ini. Itu papa saya, dia betul-betul seorang ayah yang mengerti betul setiap anak-anaknya dengan karakter yang berbeda-beda, dengan gaya yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang saya tangkap dari sisi saya melihat papa saya menyadari dan memahami betul bahwa saya berasal dari dia. Saya adalah keturunannya, saya adalah benihnya. Jadi karena saya adalah keturunannya, saya adalah benihnya, maka dia dengan segenap hati, dia memberikan contoh melalui hidup saya. Banyak hal yang saya terima dari kesaksian saya selama papa saya masih ada, di mana saya bisa melihat figur yang sangat dekat. Saya bisa melihat bagaimana papa saya menghadapi pergumulan, permasalahan dengan satu kehidupan yang tegar dan kuat. Saya bisa melihat mental hidupnya, saya bisa melihat ketangguhan karena latar belakang dari papa saya juga adalah seorang kapten kapal sebelum dia menjadi pengkhotbah. Sebagai seorang kapten kapal yang sering meninggalkan keluarganya, tetapi kehidupan dia sangat luar biasa. Dia menjadi satu figur yang sungguh dinanti-nantikan oleh anak-anaknya, dan setiap kali kalau dia datang, dia tahu persis bagaimana caranya menghibur anak-anaknya. Dan dia tahu persis bagaimana membangun anak-anaknya dengan karakter yang berbeda-beda. Dia begitu sabar, khususnya buat saya nih sebagai anak ketiga. Karena dari 5 atau 6 bersaudara kami, sayalah satu-satunya anak yang mengalami permasalahan dengan tubuh saya. Sehingga hampir sepanjang perjalanan hidup saya, sebagian besar saya ada di rumah sakit. Namun sekalipun demikian, dengan kehadiran seorang ayah buat saya, itu betul-betul menguatkan saya dan mempersiapkan saya, bahkan membangun mental saya. Kalau mungkin Anda yang menyaksikan lewat live streaming atau sudah pernah tahu saya bukan lahir cacat, bukan. Tapi saya lahir normal, untuk beberapa tahun saya lahir normal. Kemudian setelah itu ada kejadian di mana membuat tubuh saya sekarang seperti ini. Karena setahun bisa 3 sampai 4 kali saya patah tulang. Dan saya bisa melihat perjuangan seorang papa yang membuat saya, yang membangun mental saya. Karena saya melihat saudara-saudara saya dari yang tua sampai yang di bawah saya, karena saya anak nomor 3. Saya lihat kakak-kakak saya lihat adik-adik saya, semua normal. Tapi saya di umur yang paling muda, mulai kejadian itu mulai sekitar umur 3 tahunan. Saya mulai jatuh, lalu mulai patah tangan, kiri, kanan, dan kaki. Sehingga saya menjadi langganan rumah sakit yang ada di Petamburan itu. Dan pertumbuhan saya sebagian besar 60% adalah di rumah sakit. Saya ikut ujian di rumah sakit, saya naik kelas juga di rumah sakit. Tetapi kehadiran orang tua saya, khususnya papa saya, ya saya mengasihi mama saya, tapi saya bisa melihat kehadiran seorang ayah itu betul-betul mencetak saya seperti mencetak sebuah pribadi yang dia sudah tahu sebelumnya bahwa saya akan jadinya seperti apa. Jadi dia melatih saya, dia mempersiapkan mental saya, bukan hanya karena kondisi tubuh saya seperti ini dari antara saudara-saudara saya, tapi dia ternyata mempersiapkan mental saya untuk hari depan saya, masa depan saya. Yang tadinya saya tidak tahu saya mau jadi seperti apa, saya nggak tahu. Saya adalah orang yang 60% hidup saya di rumah sakit dan di rumah. Saya tidak bisa berolahraga, tetapi kehadiran seorang figur bapak ini betul-betul membuat saya menjadi seorang yang percaya diri. Di samping itu dia banyak berbicara, dia banyak memberi keteladanan bagaimana ketika dia menghadapi tantangan, bagaimana ketika dia menghadapi cemoohan, dia melatih saya. Sehingga saya menyadari bahwa seandainya kalau saya tidak punya seorang papa,
maka saya tidak bisa melihat masa depan, saya menjadi satu pribadi yang tidak stabil. Nah, saya melihat itu sehingga ketika saya mulai Tuhan panggil masuk dalam pelayanan, di situ pun saya masih lihat lagi figur seorang ayah di dalam pelatihan, di dalam training. Karena saya tidak pernah terpikir bahwa Tuhan mempersiapkan saya untuk masuk dalam sebuah pelayanan yang seperti ini. Tapi kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang papa buat saya, tidak hanya menolong saya dalam usia saya bertambah besar, tetapi ternyata beliau itu mempersiapkan mental saya. Juga dia melihat potensi yang ada pada saya, mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Waktu saya mulai diajak untuk terlibat dalam pelayanan waktu itu di Bekasi, di Rayon 5, saya mulai dilatih, saya mulai dipercayakan pelayanan sambil saya diawasi, saya dimonitor, saya diajar, saya ditegur dan lain sebagainya. Saya bisa melihat satu arahan seorang ayah itu begitu kuat dan mempersiapkan saya sebegitu rupa. Menurut saya sebenarnya terlalu singkat buat saya untuk saya menerima pelatihan dari seorang papa, tapi ketika beliau dipanggil pulang oleh Bapa di sorga, maka saya percaya bahwa now is my time. Sehingga kalau saya mau rangkum kesaksian saya sekarang ini hasil dari orang tua figur yang dekat dengan saya sekarang ini bisa melihat, saya bisa belajar bertanggung jawab dengan panggilan saya. Kenapa? Karena pada waktu papa saya masih ada bersama-sama dengan saya, dia memperlihatkan satu tanggung jawab di dalam tugasnya, baik sebagai kapten kapal pada waktu itu, kemudian menjadi seorang gembala rayon. Saya bisa melihat rumah kami jauh di Kebayoran, tetapi gereja lokalnya di Bekasi. Saya bisa melihat kesetiaannya di umur yang sudah 70 tahunan. Papa saya meninggal umur 81 atau 82. Tapi di umur 70-an dia tetap setia, hadir di saya, doa pagi di sana. Dia bertanggung jawab dengan panggilannya, dan itu betul-betul menginspirasi saya. Sehingga sekarang ini saya bisa katakan bukan untuk menyombongkan diri, tapi saya bisa katakan saya bisa bertanggung jawab dengan panggilan saya. Artinya saya juga bertanggung jawab dengan nama Tuhan yang diberikan kepada saya. Sebagaimana papa saya melatih saya untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia teladani, saya pun akhirnya belajar bertanggung jawab dengan panggilan yang Tuhan percayakan kepada saya, dengan apa yang Tuhan sediakan ke depan. Dan akhirnya dengan demikian saya juga menjadi seorang pribadi yang dari pelatihan seorang ayah, saya bisa tegar menghadapi berbagai macam angin yang datang kepada saya. Saya menyadari seandainya kalau papa saya tidak ada, kalau saya tidak punya figur papa, maka mungkin saya tidak akan tahan menghadapi tantangan yang ada sekarang ini. Karena banyak hal-hal di luar terjadi, apakah itu fitnah, tuduhan terjadi. Tetapi saya tahu persis karena saya bertanggung jawab dengan panggilan saya bertanggung jawab dengan Tuhan, maka saya tahu persis apa yang saya kerjakan. Saya bukan hanya bertanggung jawab kepada manusia, tapi saya harus membuktikan kepada Tuhan saya seperti papa saya membuktikan kesetiaannya kepada Tuhannya. Dan saya ingat saat ada perkataannya sebelum dia meninggal, dia berkata begini, ini membekas dalam hidup saya, ini membuat saya tetap tegar sampai hari ini. Yaitu begini, satu kali kami sekeluarga di tempat tidur, saat-saat di mana papa saya akan dipanggil pulang, dia sudah tahu bahwa dia akan dipanggil pulang, dia kumpul bersama keluarga, anak-anak semua, lalu dia bilang begini, Papa mau sampaikan ini kepada kalian semua anak-anak. Papa tidak kaya, Papa tidak punya uang. Tapi ini yang Papa mau bagikan kepada kalian. Ini yang menjadi hartanya Papa untuk Papa berikan kepada kalian. Yaitu ini. Tunduk, taat, setia, dan hidup di dalam kerendahan hati. 4 hal itu yang Papa tanamkan dalam hati kami anak-anak. Tunduk, taat, setia, dan hidup dalam kerendahan hati. Itu perkataan itu membekas dalam hidup saya, sehingga ketika saya dibawa kepada satu pelayanan yang mungkin buat banyak orang seperti ya begini, tetapi karena saya sudah ditanam satu fondasi itu, saya biasa sekarang menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar. Saya biasa menghadapi statement-statement yang mungkin mengarahkan kepada saya untuk membuat saya down. Tetapi karena saya sudah dilatih oleh papa saya, maka saya akan maju terus. Karena saya bukan bertanggung jawab pada manusia, tapi saya sudah dilatih, sudah diajar sebagaimana papa saya bertanggung jawab pada Tuhannya. Maka saya pun sekarang, apapun yang saya kerjakan, apapun saya sampaikan, saya bertanggung jawab kepada Tuhan yang menciptakan saya. Dan akhirnya satu ketika di dalam, setelah papa saya sudah meninggal, saya di rumah saya bersama dengan istri, kami suka menyembah Tuhan. Satu kali, nanti saya mau menyanyi satu lagu ini, di dalam kesendirian saya ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan memperlihatkan kepada saya generasi yang figureless, generasi yang fatherless. Lalu dia berkata begini, kamu lihat dengan generasi yang ada sekarang figureless, fatherless ini, apa yang akan terjadi pada mereka. Lalu saya berdoa, Tuhan,
Apa yang kau kehendaki? Lalu dia ngomong begini, hari-hari terakhir ini aku akan memulihkan kembali. Lalu Tuhan perlihatkan kepada saya, figur yang hilang ini, figur jasmani, figur ayah yang hilang ini, ya seringkali hasilnya sulit untuk orang berjalan masuk dalam rencana Tuhan, apalagi orang masuk dalam pembapaan rohani, sangat sulit. Tapi ketika itu dibukakan pada saya diperlihatkan penglihatan tentang generasi ini, lalu saya jadi ingat kisah bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan Yeskiel di Yeskiel pasal yang ke-37. Dan saya berkata, Tuhan, apa yang harus terjadi? Lalu Roh Kudus berkata begini, Bapa akan memulihkan. Karena kehendak Bapa untuk memulihkan generasi yang figureless dan fatherless itu akan Tuhan pulihkan. Saya akhirnya mengerti apa yang Tuhan bukakan pada hari-hari ini. Kalau berbicara tentang fathering, berbicara tentang sonship, di sini ada ahlinya. Ada Pak Timotius Arifin yang saya hormati, ada Bapak Roni Daud yang saya hormati. Dua peranan father and son ini punya satu tema yang sangat kuat. Saya lihat bahwa sudah waktunya memang gereja Tuhan itu mulai melihat apa arti sesungguhnya tentang fathership, bukan hanya secara fisikal, bukan hanya secara jasmani, tapi sudah saatnya juga anak-anak Tuhan melihat lebih dalam lagi secara spiritual. Tapi orang-orang itu harus dipulihkan dulu secara jasmani supaya ketika masuk dalam konsep fathering spiritual mereka dapat. Karena untuk kita, menurut saya apa yang saya dapat untuk memahami tentang status keputraan tanpa kita mengerti fathering dulu dan tanpa kehidupan kita yang fatherless secara jasmani ini dipulihkan, sulit untuk kita masuk kepada satu hal yang rohani yang namanya fathering secara rohani atau keputraan yang adalah status yang Yesus peragakan, sulit. Tapi saya percaya ketika saya berdoa menyembah Tuhan, Tuhan bilang gini, you are in the times of restoration of all things. Yang pertama-tama adalah identitas, itu harus dipulihkan. Jadi rupanya saya menangkap bahwa God is raising up fathers, not just to be bapak-bapak jasmani yang dipulihkan, tapi Tuhan juga membangkitkan figur-figur ayah rohani. Karena ini akan mengangkat generasi masuk kepada satu level otoritas rohani yang sangat kuat. Dengan kehadiran figur-figur ayah rohani. Jadi saya berkata, now it's time Father. Jadi dengan nyanyian yang saya mau tutup kesaksian saya ini, saya mau katakan saya bersyukur buat orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membawa pesan tentang fathering, tentang sonship. Karena menurut saya bahwa ini adalah topik yang yang patut didengar oleh tubuh Kristus di hari-hari terakhir ini. Yang membawa generasi masuk kepada satu level. Jadi keputraan yang secara rohani sekarang. Jadi dari jasmani, dari jasmani masuk kepada rohani. Satu level otoritas yang pernah ada pada Yesus yang mau dilepaskan kepada kita. Dan waktu saya dapatkan nyanyian ini sederhana. Jadi ketika saya mulai menyanyi ini, hati saya hancur. Dan saya terus selalu berdoa, Tuhan, pulihkan para ayah-ayah yang mungkin mereka juga korban dari atas mereka. Pulihkan mereka secara jiwa dari kehilangan figur jasmani, kemudian bawalah mereka kepada satu level yang baru menjadi figur ayah rohani supaya para putra ini muncul. Akhirnya benarlah, kalau saya boleh kutip satu ayat boleh ya, Roma 8 berkata begini, dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya. Kalau terjemahan Indonesia saatnya anak-anak Allah, tapi bahasa Inggris bilang dengan sangat rindu seluruh dunia menantikan kedatangan para sons. For the earnest expectations of the creation eagerly waits for the revealing of the sons. Jadi saya pikir ini adalah acara yang tepat dan biarlah melalui live streaming ini bisa memberkati banyak orang. Saya tutup dengan nyanyian ini.
Haleluya. God bless you, Pak Jarod. Terima kasih untuk kesaksian saya. Silakan Pak Arifin langsung nyambung firman-Nya. Wonderful. Saya sambung apa yang disampaikan Pak Jarod tadi. Pada akhir zaman ini, apa yang Tuhan akan kerjakan, yaitu memulihkan keadaan kita, restoration itu. Tetapi di dalam bahasa Indonesia memang kurang jelas. Supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah, ada perkataan selanjutnya. Kutuk, kherem. Kherem itu kutuk keturunan. Ya, kutuk pada umumnya, tapi khususnya kherem itu tumpas. Ya, jadi kita tahu kalau orang tua menyembah berhala, maka ada barang-barang yang tumpas untuk dibinasakan. Nah, kita melihat kenapa kok Musa dan Elia. Ada orang tanya pada saya. Musa dan Elia itu kedua-duanya melanjutkan bukan pada anak jasmani, tetapi kepada anak rohani. Musa tidak meneruskan pada Gerson, dan Elia juga kan single ya, tidak menikah ya. Saya pernah tanya kepada seorang sahabat yang juga sama-sama tidak ada keturunan seperti kita, keturunan jasmani ya. Ya pada saat itu saya tanya dia, ada untungnya nggak punya anak? Saya tanya begitu. Pak Royandi Hutasoid. Dia lihat saya, lalu dia bilang gini, masa ada ya Pak Timotius? Saya bilang ada. Apa sih? Saya bilang tidak bisa membangun dinasti. Bisanya membangun kerajaan Allah. Tidak bisa membangun dinasti. Saya tidak mau menepuk dada kepada teman-teman saya yang gagal melanjutkan pelayanannya. Ya karena anak jasmaninya tidak mempermuliakan Tuhan. Saya tidak berani sombong. Nabi Samuel saja gagal. Ya. Tetapi ada satu keuntungan buat saya. Tetapi ada juga satu kerinduan yang paling dalam diri saya. Yaitu untuk punya keturunan. Keturunan apa? Keturunan rohani. Musa kepada Yosua. Elia kepada Elisha. Ketika Elisha memukulkan jubah yang mungkin sudah jelek daripada Elia, tetapi ketika dipukulkan di Sungai Yordan terbelah. And they saw Elijah. They don't see Elisha. Demikian juga, pasti mereka melihat Yosua. Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Tetangga sebelah punya 99 nama untuk yang mereka sembah. 99. Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Tahu, Maha Berkuasa. Nama 100 tidak punya. Itu adalah Father. Abba. Tuhan Yesus mau dirajam batu oleh tokoh-tokoh agama. Karena dia memanggil Elohim itu Abba. Kita tahu first mention principle. Kalau kita ketik yaitu kamus bahasa Ibrani, pasti yang keluar pertama Ab, Father, Bapak. Ya. Setelah saya mengerti ini, Yesus manggilnya kan Abba, Daddy. Orang Israel dengan penuh hormat manggilnya Avinu, Bapak yang mulia, Bapak yang tinggi. Tapi mereka tidak menganggap dirinya sebagai keturunannya Tuhan. Sekalipun bangsa Israel disebutkan putra sulungku. Maka setelah saya mendapatkan pengertian ini, ketika saya membaca Alkitab, everything is about father and daughter and son. Contoh di Taman Eden. Sang bapak itu menikahkan putranya dan putrinya. Ya, putra dan putrinya. Kita melihat bagaimana Adam gagal. Punya putra cuma 2. Pasti ada juga putri-putri. Tapi cuma 2 saling membunuh. Sampai dengan hari ini, orang saling membunuh soal apa? Soal akidah.
Soal kepercayaan. Dan bagaimana Kain yaitu membunuh saudaranya. Pembunuhan pertama bukan rebutan cewek. Tetapi karena Adam bukan suami yang mantap dan bukan juga bapak yang baik. Tetapi Habel mendengar apa yang dikatakan oleh papanya. Bahwa tidak ada persembahan korban tanpa darah dan bumi sudah terkutuk. Manusia tidak dikutuk, bumi dikutuk. Karena itu pada waktu Filipus yang adalah salah satu murid Yesus tanya. Dia tanya, Tuhan tunjukkan kepada kami Bapa itu. Itu cukup buat kami. Kalau kita baca Yohanes 13 sampai 14 selanjutnya, itu Yohanes pasal 13, pasal 14. Sudah sekian lama aku bersama dengan engkau, ya. Filipus, Tuhan tunjukkan Bapa pada kami. Itu cukup. Perkataan cukup itu menarik. Itu artinya puas. Ya, lebih dari cukup. Perhatikan yang kedua, to be possessed of unfailing strength. Dipenuhi, dikuasai oleh kekuatan yang tidak akan terkalahkan. Satu hari PGI secara nasional adakan pertemuan di Bali. Dan saya diminta salah satu pembicara narasumber. Dan pertanyaannya begini, apa perlu ada kebaktian bapak-bapak? Sebab gereja itu isinya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Bapak-bapaknya melakukan yang lebih penting menurut mereka. Main golf, main yang lain-lain. Tetapi saya katakan, saya ini insinyur bangunan. Saya tanya kembali kepada Anda. Bagaimana kalau bangunan tanpa fondasi? Sebab Bapak itu fondasi. Fundus dalam bahasa Latin artinya foundation. Dan kedua, Abba artinya sumber. Abba itu artinya sumber. Karena itu ketika Filipus berkata demikian, ini satu kunci yang luar biasa. Kemudian Tuhan memberikan janji, aku tidak pernah meninggalkan kau sebagai yatim. Yatim itu tidak berbapak. Aku tidak meninggalkan kamu yatim. Yatim itu di sana adalah orpanos. Dari mana kita dapatkan orphan. Ya, orpanos itu artinya yaitu yang mendapatkan penghiburan. Ya, I will never leave you sebagai yatim. Oke. Sekarang saya mau sampaikan ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali seorang bapak. Saya kira ini menarik sekali karena waktunya singkat, kita memberikan dasar-dasar saja di sini. Saya minta bantuan yaitu slide nomor 29. Dr. Mark Hamby mestinya ya. Dia mengatakan ada 5 hal yang cuma seorang bapak bisa memberikan. Saya sudah sering mengajarkan tentang hal ini, tapi rupanya nggak masuk. Heran saya. Ya, pertama-tama identitas. Tadi dikatakan bagaimana bangganya Pak Timi punya sebagai putra dari sahabat kita juga, Bapak Pendeta Heni Parengkuan. Ya, Parengkuan itu menunjukkan dia anaknya Pak Parengkuan. Ya. Kedua, seorang bapak memberikan purpose. Ketiga, memberikan visi. Keempat, memberikan warisan. Warisan, kalau harta bisa habis, tapi yang paling baik nama baik. Nama baik lebih baik dari kekayaan. Dan yang kelima, perhatikan. Only a father can give a blessing. Ya. Kemudian Allah memberkati mereka. Yaitu memberkati putra-putrinya. Adam dan Hawa ya. Dan kita melihat kemudian, sebelum saya lanjutkan, saya mau ceritakan pertemuan saya dengan para pemimpin gereja-gereja di Asia. Ada satu kelompok kita, ya waktu itu cuma sekitar 24 orang, hamba-hamba Tuhan di Asia. Pemimpinnya adalah pengganti dari pendeta Yonggi Cho, ya. Bapak Yonggi Cho belum dipanggil Tuhan, saudara ya. Yang David Cho itu lain lagi ya. Sekalipun Yonggi Cho dari Paul sudah ganti nama David ya. Nah,
Saya sampaikan, dan itu Indonesia diwakili 2 orang, kebetulan Pak Obaja dan saya. Obaja dari Solo, keluarga Allah. Nah, pada waktu saya menyampaikan father and son, istilahnya mungkin bukan fathership ya, fatherhood. Sekali lagi Alkitab ini saya lihat isinya semua tentang father. Adam gagal, Tuhan bangkitkan Nuh, ya. Nuh kemudian dari 3 putranya jadi semua bangsa di dunia ini. Kemudian gagal lagi, Tuhan pilih Abraham. He's a father. Nah, kemudian pada waktu saya bagikan ini, saya ini admire Pendeta Yong Hoon Lee itu. Dia orangnya sangat rendah hati. Dia bangkit berdiri dan dia berkata begini, saya harus mengaku bahwa Dr. Cho yang saya gantikan is not my father, he's my boss. Dia bos saya. Dia bukan bapak saya. Dia pemimpin saya. Very good leader. But he's not my father. Di dalam kesempatan yang lain, kita mendengar bagaimana putra dari Pendeta Yonggi Cho menimbulkan masalah dengan kegagalan, yaitu surat kabar Ilbo yang diterbitkan sebetulnya oleh bapaknya juga ya. Maka pada saat itu saya tidak usah to the detail, tapi apa yang terjadi, putranya ini masuk penjara. Dan Pendeta Cho diminta oleh yaitu kepolisian dan kejaksaan yang nangani, dikatakan gini, katakan saja bahwa Anda tidak tahu apa-apa tentang masalah ini dan Anda bebas. Pendeta Cho berkata, bagaimana saya bisa berbuat itu pada putra saya? Saya tidak peduli. Tapi akhirnya juga tidak mungkin karena ya dia tokoh masyarakat dan bahkan presiden Korea Selatan itu jemaatnya beliau ya. Tetapi ini yang saya mau ceritakan. Satu hari dia yaitu pergi untuk berlibur bersama keluarga besarnya tanpa pelayanan. Ya, saya menerjemahkan Pendeta Cho beberapa kali dan saya kenal beliau pribadi, saya hormat sama beliau. Tetapi sekali ini tanpa asistennya, tanpa sekretarisnya, hanya keluarga. Dan pada saat itu nyeletuklah salah satu putranya. Berkata begini, kami tidak pernah punya memori apapun tentang hal semacam ini. Pendeta Cho menangis, saudara. Dia menangis. Dia sadar bahwa ada something missing in his life. Lalu di hadapan para pemimpin gereja Yuido, dia membuat pernyataan. Pemimpin hebat itu berani mengakui kekurangannya. Dia berkata begini, as a father, I'm a failure. Sebagai bapa, saya seorang yang gagal. Kita mendengar tadi bagaimana Pendeta Henny Parengkuan, seorang yang sukses. Dia memberikan nilai-nilai pada putra-putrinya. Saya kenal beberapa. Saya sempat menikahkan adik dari Pak Timi. Dan saudara yang kekasih, ukuran seorang pria itu ya adalah anak-anaknya. Kita lihat sebentar purpose daripada father. Sekali lagi ya fatherhood ya. Saya ambil dari Dr. Miles Monroe, saudara catat saja. Mungkin saya tidak go into the detail, saya akan bicara ini di bagian kedua. Saya akan bicara hal yang lebih simple saja. Bukan yang itu. Yang slide nomor 30. Slide nomor 30 saya sudah sampaikan tadi. No, slide nomor 30. Ada nomornya di sana. Satu slide di bawah yang lain. Tapi saya tidak akan bicarakan ini. Salah satunya Bapak itu leluhur. Dia itu sumber, sustainer, developer. Saya kalau tanya orang, Anda ini siapa? Ya. Lalu waktu saya bilang pastor, mereka tidak percaya. You don't look like a pastor, katanya. Sebab saya perkenalkan diri, I'm a developer. Tapi bukan develop tanah jadi mall. I develop sons. Saya membangkitkan, mendevelop sons. Putra. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika saya mendengar perkataan itu, di mana ini hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja yang hampir 1 juta orang.
mengirim misioneri yang terbanyak ke seluruh dunia. Ke China saja ini baru dipulangkan 600 keluarga. 600 keluarga itu ke China saja. Saya jadi berkata, Tuhan help me. Saya pikir jadi gembala sudah berat. Apalagi jadi seorang bapak. Mari kita belajar dari bapak yang paling hebat. Bapak Sorgawi. Setiap manusia itu perlu 3 bapak. Bapak jasmaninya. Sebab tadi dikatakan dengan jelas sekali oleh Pak Timi Parengkuan bahwa dia punya role model. Enak. Kalau ada contoh itu gampang, saudara. Ya, bapaknya seorang yang lemah lembut, tetapi berwibawa, ya tinggal niru saja. Ya. Lalu kemudian yang kedua, Bapak rohani. Dalam case Bapak Timothy Parengkuan, ini merangkap. Seharusnya begitu. Bapak jasmani merangkap Bapak rohani. Lalu Bapak sorgawi. Bapak sorgawi kita alami ketika kita dilahirkan kembali. Kita ini dimasukkan dalam keluarga Allah, jadi warga negara kerajaan Allah. Bukan jadi agama Kristen. Ya. Bukan jadi penganut agama. Kita melihat Bapak yang terbaik, Bapak sorgawi. Mari kita lihat Matius 3, mulai ayat yang ke-14 ya. Karena selanjutnya dalam Alkitab kan tidak ada fatsal-fatsal. Ya. Karena setelah itu mulai ayat yang 15 ya, 16-17 saja, 16-17. Ketika Yesus merendahkan diri dan mengikut perintah Bapaknya, He is pleased. Kita lihat bagaimana Yesus belum berkhotbah satupun. Tapi dia memberikan pernyataan. Biarlah itu terjadi supaya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Bapaknya begitu sukacita. Kita tahu orang Chinese panggil dia apa? Dia panggil dia itu Heavenly Emperor. Ya, memanggil dia itu Kaisar Sorgawi. Mana ada kaisar, mana ada raja bicara sendiri. Ya, biasanya ya utusannya lah. Paling sedikit menterinya, Perdana Menteri. Firman Allah mengatakan dia menyobek langit. Mendengar itu dia menyobek langit. Saya punya kebiasaan kurang baik, kalau ada kado saya sobek, istri saya buka pelan-pelan. Ya, artinya dia segera begitu sukacita dan terdengarlah suara dari surga. Ya, ini dalam pelajaran kita namanya Bat Call, the daughter of voice. Ya, this is my beloved son, in whom I am well pleased. Lalu Roh Kudus datang, a gift from the Father, turun ke atas Yesus. Lalu kemudian dipimpin ke padang belantara, dan si penipu, si penggoda itu bilang, jikalau engkau anak Allah, kalau kamu sudah dapat revelation that God is your Father, maka semuanya jadi selesai. Adalah tertulis. Dan terakhir Yesus mengusir iblis. Kita melihat di sini bagaimana ada 5 P. Ya, nanti saya serahkan Pak Roni setelah ini. Ada 5 P yang harus diberikan seorang father. Yang pertama, His presence. Ya, tolong dicatatkan. Saya tidak sempat tulis tadi. Kehadirannya. Kehadirannya ini penting, saudara. Saya masih ingat, saya berbicara di DKI dalam satu majelis daerah, badan pekerja daerah di DKI. Saya diminta sebagai pembicara. Dan di sana ada 500 ya orang yang rata-rata profesional hebat-hebat dari Jakarta. Ya, yang akan ditabiskan jadi pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh. Ya, biasanya pendeta penuh di tempat lain, yaitu pendeta pembantu, pendeta muda. Ini lebih penting daripada yaitu wisuda apapun. Dari 500 itu, saya tanya, siapa yang bapaknya hadir? Saya tanya bapaknya. Ternyata yang hadir itu cuma 1%. Cuma 5 orang. Salah satunya ada pendeta Arasihaan.
Dia begitu bangga akan putranya. Dia tinggalkan semua pelayanan, dia hadir. Saya bayangkan tuh, yang 495 itu bagaimana? Dianggap tidak penting. Kehadiran seorang bapak itu begitu penting. Ketika Pak Roni ada di rumah sakit, maka saya menyatakan kehadiran saya. Perkataan pertama saya kepada dia adalah begini. Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan pertahankan kamu. Itu perkataan saya. Mungkin nanti Pak Roni bisa cerita bagaimana ketika krisis-krisis dalam kehidupannya, seorang bapak harus hadir. Yang kedua, dia memberikan present. Present itu hadiah. Hadiah itu macam-macam. Ya, hadiah. Oh, bukan itu. Maaf, ini kok keliru terus ya. Ya, memang tidak ada di situ. Ya. Yang kedua, memberikan hadiah. Di tangan saya ada sebuah arloji. Arloji ini pemberian dari bapak saya dan kakak saya. Saya jadikan satu. Bapak Pendeta Abraham Alex Tanus Seputra, bapak rohani saya. Dan kakak saya Niko Nyotoro Harjo. Saya telepon dua-duanya, saya jadikan satu ya. Saya bilang gitu. Kalau saya pakai ini, bukan harganya. Saya tidak akan jual harga berapapun. Nilainya tak ternilai. Sebab dia memberikan yang baik. Pemberian itu penting. Yang ketiga, harus menunjukkan kebanggaannya. Boleh tanya Pak Roni, saya tidak tahu perasaan dia. Ketika dia baru mendarat di Jakarta, itu 2008 mungkin ya. Baru mendarat di Jakarta, saya bawa ke kantor BPH. Saya ketemukan dengan para pemimpin di sana. Saya masih ingat Bapak Pendeta Suryadi. Tidak ada orang kenal dengan Roni. Saya bilang sama Pak Suryadi, Pak, ini nanti ketuanya GBI. Saya bilang gitu. Seorang anak, kalau dibanggakan bapaknya, akan termotivasi. Pasti. Dan saya lakukan pada anak-anak rohani saya. Kamu tuh bisa. Kamu tidak kalah dengan yang lain. Tetapi seorang bapak juga mendidik. Boleh tanya, kalau saya menegur juga keras, sebab saya ini coach. Anak-anak saya ini masa depan kita. Yang keempat, seorang anak perlu dapat pujian. Tapi hendaklah mahal pujianmu. Hendaklah mahal pujianmu. Saya kira kalau Pak Heni ya melihat Pak Timi sekarang dengan karunia yang luar biasa, pasti akan keluar pujian dari beliau. Tetapi jangan sering-sering. Saya ini kalau negur 4 mata. Tapi kalau muji depan umum. Yang terakhir, tunjukkan bahwa kamu tuh suka bangga akan dia. Saya masih ingat, saya dengan papa saya itu sempat hubungannya tidak baik. Dan aneh, meskipun dengan segala karunia yang Tuhan berikan pada saya sempat mengalami kegagalan dalam bisnis. Ketika saya bertobat, saya tahu apa yang saya harus lakukan. Saya tidak tunggu papa saya datang, saya yang datang pada papa saya minta maaf. Ketika hubungan kita dipulihkan, saya mendengar satu perkataan yang sangat membanggakan saya. Teman baiknya datang dari Nederland. Dia bawa ke rumah saya, cuma untuk menunjukkan saya. Dan ini perkataannya, he is my son. Dia adalah putra saya. Perkataan itu adalah lagu yang paling merdu buat telinga saya. Sebab dulunya, ya mungkin karena dia meskipun berbahasa Belanda, dia itu Asia, dia itu Chinese. Jadi tidak pernah muji anak laki itu, tidak pernah. Kalau anak perempuannya dipuji-puji. Anak laki keras sekali. Tapi itu hari itu dia berkata, he is my son. Saya punya pengalaman indah dengan papa saya. Pada waktu saya akan ke Bali, saya berdoa. 5 o'clock in the morning. 5:30 ada telepon. Tidak biasa, papa saya telepon. Dan saya mendengar Ishak tangis. Papa saya itu tidak pernah nangis. Dia bikin nangis orang. Dia itu hunter, pemburu, tukang berkelahi.
Pak kita ada 3 orang masuk di got di depan rumah saya. Tapi dia menangis dan berkata, aku serahkan kamu pada Tuhan. Kamu miliknya Tuhan. Dan kita berdua punya kenangan sangat indah. Hari-hari terakhir kita keliling untuk menginjili semua teman-temannya. Dan teman-temannya kaget. Karena papa saya itu kalau ketemu orang mesti misu-misu, maki-maki. Ini bisa haleluya, saudara. Oke, mungkin maaf saya kalau ambil, hati saya penuh dengan sukacita. Saya serahkan kepada Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Arifin, Pak Jarod juga tentunya. Jadi saya akan lebih banyak bersaksi saja ya, karena apa yang spirit of sonship, roh keputraan itu yang paling luar biasa itu kita lihat dari Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Pernahkah Anda lihat bahwa Tuhan Yesus itu mengalami jatuh bangun dalam kehidupannya atau kegagalan? Tidak ya. Rahasianya adalah dalam Yohanes 5 ayat 19 di mana dia berkata bahwa anak tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri melainkan melihat Bapa selalu. Jadi senantiasa ada hubungan yang kuat antara Kristus dengan Sang Bapa Surgawi. Seperti itu yang membuat Tuhan Yesus luar biasa sekali. Dan kemudian dalam Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 11 di sana dikatakan sebab memang sesuai dengan kehendak keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Kalau bahasa Indonesia cuma Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Terjemahan King James justru bahwa Tuhan itu mau membawa kita sebagai putra-putranya pada kemuliaan. Ya, jadi bukan banyak orang tapi sons disebutkan sebagai putra-putra yang akan dibawa kepada kemuliaan. Nah, Pak Arifin tadi jelaskan kalau Bapa itu source, sumber. Ya, Bapa sumber. Berarti kalau anak itu berarti sesuatu yang keluar dari sumber. Sesuatu yang mengalir dari sumber. Nah, kalau ini source berarti anak apa? Resource. Ya, ini luar biasa. Jadi dia akan menjadi resource ketika dia akan terus terhubung dengan Sang Bapa ini. Ya, kata Ibrani Abba tadi itu. Dan anak ini dia akan menjadi resource yang kuat. Dia harus ada hubungan terus dengan Sang Bapa. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ketika tidak ada hubungan lagi itu. Sehingga kita lihat bapak-bapak jasmani tidak menjadi bapak-bapak rohani buat anak-anaknya. Nah, saya dibesarkan dari keluarga yang pertama bapak saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi belakangan kemudian akhirnya bisa percaya Tuhan dan kami dipulihkan. Tapi sementara saya tumbuh waktu itu tidak dalam pengertian yang benar tentang pembapaan itu. Lalu kemudian puji Tuhan papa akhirnya bertobat dan itu pun papa akhirnya meninggal karena sakit. Lalu kemudian saya menemukan bapak rohani gitu. Tadi Pak Arifin bilang seharusnya bapak itu ada 3 bapak jasmani, bapak rohani, bapak surgawi. Idealnya bapak jasmani harus menjadi bapak rohani ya. Seharusnya itu yang lumrah, yang wajar itu bapak rohani, bapak jasmani sebagai bapak rohani sekaligus gitu. Bapakmu siapa? Oh, bapak saya Panjaitan Om. Terus bapak rohanimu siapa? Sitorus. Itu nggak cocok ya. Bapakmu siapa? Pak Paringkuan Om. Bapak rohanimu siapa? Samalah yang Pak Paringkuan itu. Nah, itu yang benar. Nah, lalu kemudian kita lihat bahwa Tuhan menginginkan adalah putra-putra. Nah, saya langsung pada tentang sonship-nya ada. Ya, saya sekian tahun yang lalu menulis buku ini namanya Hati Seorang Putra. Buku ini saya tulis karena selain kesaksian juga ada contoh-contoh tentang Tuhan Yesus, Daud, Yusuf yang punya roh keputraan secara luar biasa. Nah, kita akan lihat di buku ini saya juga tulis sebetulnya keputraan itu apa sih? Kita biasa pakai kata sonship. Nah, keputraan itu menurut saya ada 2 kata penting. Yang pertama itu sikap, satu sikap kita dalam kita mengikuti
atau melayani bapak-bapak kita, baik jasmani atau rohani. Ya, jadi sikap dan sistem nilai gitu, sikap dan nilai. Nah, saya akan mulai dengan kata sikap ini. Sikap apa yang perlu dimiliki oleh seorang putra itu seharusnya? Karena mengingat waktu secara cepat, yang pertama seorang putra itu mesti punya sikap yang respect, hormat kepada bapaknya. Gitu ya. Karena Alkitab menjelaskan seperti itu. Kalau kita lihat di struktur keluarga 1 Korintus pasal 11, bagaimana Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri, anak-anak. Garis dari atas ke bawah itu garis mengasihi, melindungi. Tapi garis dari bawah ke atas itu garis respect, menghormati, tunduk, taat, seperti itu. Nah, jadi pertama kita mesti minta anugerah Tuhan supaya kita punya sikap menghormati kepada Bapa kita ini. Ya, itu sikap hormat. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sangat respect kepada bapaknya. Daud juga. Daud itu walaupun di nomor sekian kan, ya, dia sampai bilang Mazmur 27 itu, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tapi dia ketika ditugaskan oleh bapaknya, ya, untuk bawa makanan kepada kakak-kakaknya di medan pertempuran, dia tidak ngomel, dia tidak apa, tapi dia mengerjakan dengan sikap penuh respek kepada bapaknya. Berapa banyak kita seringkali anak-anak ini merasa punya alasan untuk berkata, papa nggak sayang sama aku kok, papa nggak perhatian, papa gitu. Lalu kemudian memakai alasan itu untuk bertindak. Wah, kalau Daud seandainya menggunakan alasan itu, dia nggak sadar bahwa sebetulnya itu ada ujian di depan, promosi besar menunggu dia itu. Kalau hari itu Daud berkata, papa ini cuma bisa nyuruh-nyuruh, sementara aku disuruh jaga kambing domba cuma 2-3 ekor, kakak-kakakku waktu itu pentabisan, siapa jadi raja aku udah dipanggil. Ya toh? Sekarang kebanggaan orang Israel jadi tentara, aku tetap jadi gini, jadi apa, gembala. Dia kalau ngomel, dia nggak tahu bahwa itu di depan ada promosi, tapi dia hormat kepada otoritas. Nah, saya berpesan kepada kita putra-putri rohani, mari kita belajar untuk menaruh respect ini. Ya, waktu Tuhan berkata hati bapak balik sama anak-anak, anak-anak berbalik sama bapak-bapaknya. Itu kan Maleakhi pasal terakhir itu. Habis itu 400 tahun lamanya kurang lebih Tuhan tidak berbicara. Sampai dia bicara lagi Lukas pasal 1 ayat 17 itu. Di situ Tuhan bilang hati Bapa balik sama anak, tapi orang-orang durhaka kepada memulihkan orang durhaka. Loh, kok enggak disebut anak-anak lagi ya? Nah, karena memang dosa utama yang kita lihat di dalam generasi adalah kedurhakaan. Ya, enggak ada respect, lawlessness. Nah, lawlessness ini kalau kita lihat ngeri, ini banyak kita meremehkan ini. Lihat, waktu Matius 7 ayat 23 itu, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Keren. Karunia hebat mereka punya. Apostolik, profetik, penginjilan mereka punya. Tapi Tuhan berkata, I never knew you. Waduh, ngeri banget. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian. Dibilang gini, kamu pembuat kejahatan. Kata pembuat kejahatan itu kan bahasa Yunaninya anomia, lawlessness. Tidak tunduk, tidak taat pada otoritas. Aduh, saudaraku dikasih Tuhan, persoalan tidak hormat, tidak tunduk dengan taat pada otoritas. Hari-hari ini nih orang anggap itu biasa, tapi hati-hati. Ya, kita lihat saja bagaimana Sem, Ham dan Yafet. Mereka melihat bapaknya waktu itu telanjang. Wah, sebetulnya kan ada alasan untuk papa telanjang apa? Tapi sudah lihat itu. Ya, justru si Ham yang menceritakan itu. Tapi Sem dan Yafet berjalan mundur untuk menutupi ketelanjangan bapaknya. Loh, memang Nuh waktu telanjang itu memang ujian untuk respect, ujian untuk tunduk taat itu sudah dinyatakan sama Tuhan kepada anak-anak itu. Dan Ham tidak lulus. Tapi Sem dan Yafet berjalan dengan respect. Untuk urusan yang dilakukan dosa oleh bapaknya sampai mabuk, itu urusan bapaknya kepada Tuhan.
Kadang-kala kita juga begitu kan, kita ngomel kepada gembala kita atau bapak rohani kita, kok begini, kok begini. Itu urusan beliau dengan Tuhan. Tapi buat kita harus tetap respect. Lalu juga ada sikap tunduk dan taat kita kepada otoritas. Bedakan antara tunduk dengan taat. Kadang-kala kita samakan itu. Padahal sebenarnya tunduk itu, kalau kita di Efesus pasal yang ke-6 itu kan, kalau orang tunduk dan taat, hai anak-anak, hormati orang tuamu, lalu dan seterusnya, kamu akan punya upah double ya, upah lengkap, upah penuh. Kamu akan umur panjang dan bahagia di bumi. Nah, ini penting sekali karena tunduk dan taat itu begini. Kita diminta supaya taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, jelas kalau di dalam Tuhan kita bisa taat kan? Ya kan? Karena apa? Karena orang tua kita pasti memberitahu instruksi kita dengan sesuai firman. Tapi kan di situ juga dibilang, tunduklah kepada orang tua. Hormatilah mereka. Tidak ada kata di dalam Tuhan lagi loh. Jadi orang tua kita bisa saja dari keyakinan lain, orang tua kita bisa saja nggak rohani apa. Tapi sikap hormat itu, respect itu. Nah, tunduk dan taat itu berbeda. Ya, kalau tunduk itu sikap hati yang menghormati. Kalau taat itu tergantung perintahnya apa. Kalau perintahnya melanggar firman, kita bisa berkata dengan sikap hormat, kita tidak bisa melakukan. Tapi tetap dengan sikap hati yang menghormati otoritas kita. Nah, jadi hormat, tunduk dan taat, lalu sikap yang ketiga, tanggung jawab seperti itu. Pak Arifin pernah satu kali tes saya untuk saya jadi ketua waktu itu seluruh Indonesia kita ada pelayanan retreat praise and worship di Bali. Saya jadi ketua panitia. Ternyata acaranya berlangsung hebat, wah luar biasa, Roh Kudus dicurahkan, wah saya seneng kan. Tapi panitia defisit. Waktu defisit itu saya ditegur oleh Pak Arifin. Dia tegur saya dengan keras. Dia berkata, Roni, karena ini defisit. Intinya gini, matanya Pak Arifin walaupun sipit gitu kan, kalau natap itu lain gitu. Dia bilang, kamu harus tanggung jawab. Aduh, padahal istri saya baru melahirkan anak nomor 2 si Tirsa itu. Dan tabungan kami bukan habis semua. Tinggal sedikit karena dihabiskan untuk membiayai anak saya. Saudara, karena saya ditegur seperti itu, saya berkata gini, saya akan bertanggung jawab, Pak. Jadi saya keluarkan tabungan saya dan saya harus bayarkan semua kekurangan itu. Dalam hati saya, kok Pak Arifin tega ya? Kok Pak Arifin tega gitu saudaraku? Oh Tuhan, jamah gitu ya. Tapi saya belajar taat, saya belajar tunduk. Saya bilang Tuhan, ini aku belajar tanggung jawab ini. Saudara tahu, setelah itu ternyata ada pemilihan ketua BPD Bali NTB. Dan Pak Arifin justru begini, saya mau calonkan kamu. Kaget saya. Loh, kenapa Pak? Salah satunya alasan gini, saya nilai kamu telah lulus dengan ujian. Saya suruh tanggung jawab. Kamu tanggung jawab, jadi saya calonkan kamu. Waduh, dan kemudian singkat kata waktu dalam pemilihan itu saya dapat suara terbanyak. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita nggak ngerti ya, bapak-bapak kita ini memberi tugas bahkan menegur apa. Tapi saya salut, Pak Arifin selalu mengajari menegur itu 4 mata. Tapi kalau memuji di depan banyak orang, ya itu tentu saja tidak luka itu ya. Ya, jadi ini penting sekali. Nah, jadi terus belajar apa? I put my trust in him. Saya menaruh percaya dengan bapak rohani saya. Dalam hal ini Pak Arifin. Jadi waktu saya saya hubungi beliau waktu saya udah lulus kuliah, saya sempat kerja di Surabaya di kantor akuntan. Lalu Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Saya hubungi Pak Arifin. Saya kok dapat panggilan Tuhan ini untuk jadi full time ini, gimana nih? Terus Tuhan tunjukkan saya peta pulau Bali ini lah, Pak Arifin sudah di Bali tuh. Tuhan bilang aku mengutus kamu ke tempat ini, ke pulau ini. Lalu Pak Arifin bilang, welcome to Bali. Wah, saya akhirnya diterima, saya full time di sana. Saya tidak berpikir jadi gembala, saya waktu itu kan pemimpin pujian gitu. Pikiran saya nggak macam-macam. Tahu-tahu Pak Arifin bilang gini, Roni siapkan dirimu. Kenapa Pak? Berangkatlah kamu ke Pulau Lombok,
rintis gereja di sana. Saya enggak pernah sekolah Alkitab, saya enggak pernah belajar pastoral counseling, ngerintis jemaat. Tapi saya cuma belajar siapa? Ya, saya belajar. Jadi Lombok itu sekolah Alkitab saya, suruh tempat belajar, training apa semua ya. Dan Pak Arifin, setelah saya berangkat ke sana, British, tentu beliau juga dampingi ya. Pertama kali saya datang ke sana, beliau juga datang mendampingi. Jadi mengutus bukan sekedar mengutus, pergi ono wis urip-uripo dhewe sak karepmu gitu. Pergi sendiri sesuka hatimu, ndak. Saya didampingi juga. Itu yang membuat saya belajar. Sekarang kalau saya utus misionaris, saya mesti pergi ke daerah yang sama di mana saya utus orang itu gitu ya. Saya lihat dulu ladangnya gimana, saya anukan dia. Misionaris yang kita utus kita jaga, karena itu nggak bisa kita sembarang utus, kita nggak tahu gimana keadaannya. Nah, setelah itu udah nih, Tuhan tolong nih, ya. Di Mataram cepat sekali berkembang dan jemaat bertumbuh menjadi salah satu gereja terbesar di kota Mataram. Pas kerusuhan Mataram tahun 2000, nah disinilah peran penting seorang bapak itu membuat kita menjadi kuat itu. Waktu itu kan kita ada tiga pemimpin besar, Pak Alex, Pak Niko, Pak Arifin gitu ceritanya. Pak Alex hubungi, Roni, saya kirim helikopter ya. Kenapa? Jemput kamu sama istri anak-anakmu. Waduh, disewakan helikopter loh saudara. Saya bilang terima kasih untuk perhatiannya. Tapi kan, ya saya enggak ngomong langsung, tapi saya bilang terima kasih, saya harus urus jemaat dulu lah. Kalau saya tinggalkan jemaat kocar-kacir dalam kerusuhan kan, kasihan saya dibilang gembala sepotong roti nanti. Terima kasih, tapi saya harus jaga jemaat dulu. Saya mau bersama mereka dulu. Udah. Kedua Pak Niko telepon saya. Roni, saya dengar ada kerusuhan. Betul Pak Niko. Roni, kita berdoa ya. Waduh, nasihatnya menyejukkan kan Pak Niko. Wah, penyembah, pendoa. Ayo kita berdoa Roni. Kita minta perlindungan malaikat Tuhan. Wah Pak Niko langsung doakan saya. Ditelepon langsung gini. Waduh, menyejukkan hati, menenteramkan. Lain sama Pak Arifin, saudaraku. Pak Arifin telepon. Roni, ada kerusuhan. Iya Pak. Ini saya lagi di depan Pak. Ini mereka lagi menyerbu Pak di depan. Karena mereka datang menyerbu. Dan menyerbunya itu saudaraku massa ya. Massa. Lalu kemudian saya oleh tentara TNI dikumpulkan laki-laki. Dikasih linggis, arit, apa semua. Ngeri kan itu pemandangan. Ini kisah nyata saudaraku. Karena tentara udah disebar ke seluruh pulau. Waduh saya ketakutan. Takut loh saudara. Bener-bener saya ketakutan. Tuhan. Ini masa saya pendeta harus pegang linggis, saya nggak pegang akhirnya. Itu yang saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, dari Ambon, NTT, waduh ngambil, kumpul di depan, saudaraku mau berhadapan frontal gini. Aduh saudaraku, tahu-tahu Pak Arifin hubungi, Pak Arifin, ini saya dalam keadaan, ini mereka di depan Pak gini. Tahu nggak Pak Arifin langsung bilang gini, Roni, dialah Tuhan yang melatih jari-jarimu untuk bertempur dan tanganmu untuk berperang. Dia menopang engkau dengan tangan kanannya. Dia mengikat kau dengan ikat pinggang keperkasaan. Dia membuat kakimu tegak berdiri seperti rusa di bukit. Waduh, jangan takut. Waduh, dong ngomong terus. Lalu saya pegang HP itu saudaraku ya, dari agak di belakang gitu. Tahu-tahu saya, amin Pak, amin. Lalu saya berdoa dalam bahasa roh tuh sambil maju ke depan. Raba kasih karaba, saya enggak beri. Orang udah nggak ngerti. Orang-orang banyak kan nggak ngerti bahasa roh itu apa. Raba, saya maju depan. Tahu-tahu saya sudah di barisan depan saudaraku. Itu di barisan depan saya sudah menghadap-hadapan gini. Waduh saudaraku, itu timbul the spirit of boldness, roh keberanian itu muncul dalam diri saya gitu. Tahu-tahu saudaraku, puji Tuhan, pas saya sudah di depan gitu. Nah, bayangkan kalau itu kejadian saudaraku, saya pasti mati duluan kan. Saya enggak pegang celurit, saya cuma pegang handphone. Ya kan? Wah, kiri kanan saya celurit, linggis apa semua. Di depan sana masa udah mau datang sini. Puji Tuhan saudaraku, entah kenapa saudaraku. Itu Tuhan bisa belokkan, orang-orang itu nggak jadi datang menyerbu. Wah, saya lihat itu mujizat Tuhan. Jadi akhirnya saya selamat. Tapi saya lihat di sini, ini bapak saya yang satu ini, doanya ini, kencengnya ini, nggak bikin orang lemah ini. Bikin orang yang hadapi kenyataan berani gitu. Itu memotivasi saya, saudara. Nah, sudah lewat itu, di Mataram itu sudah oke, keadaan baik. Sekarang kita sudah punya gedung sendiri, sudah mapan, saudaraku. Tahu-tahu Pak Arifin bilang gini, Roni, pindah ke Malang. Waduh, kenapa Pak? Pak Arifin dapat visi baru ya, artinya suruh memberkati kota-kota kelahiran.
Saudara tahu saya tidak menanyakan lebih jauh. Saya bilang gini, saya siapa? So I put my trust in him. Saya percaya. Kalau seandainya ya, kalau Pak Arifin salah misalnya ya, itu urusan Pak Arifin sama Tuhan kan. Saya pokoknya saya mau taat, tunduk selama ini dalam koridor kebenaran firman, saya berangkat. Jadi saya tinggalkan semua saudaraku. Saya merintis dari nol lagi di Kota Malang. Ya, itu enggak enak saudaraku. Daging enggak enak, udah biasa dengan ratusan jemaat. Terakhir saya tinggalkan waktu Mataram, waktu itu 800 jemaat. Itu udah gede. Waktu itu kekristenan enggak sampai 1% di Pulau Lombok. Ya, tapi saya merintis mulai dari 10 orang komsel di Malang. Aduh, pelan-pelan saudaraku dikasih Tuhan. Tapi saudaraku, belajar dari ketaatan. Tuhan menolong, akhirnya di Malang pun dalam waktu 3 tahun 400 jemaat. Waduh, bertumbuh kan. Tahu-tahu Pak Arifin telepon lagi. Roni, bantu saya di Jakarta. Aduh saudaraku. Di Malang ini sudah mau bangun, siap-siap bangun, urus bangun gedung, apa semua waktu itu. Oh gitu Pak ya. Tapi puji Tuhan Pak Arifin ngajar begini. Kamu kalau masuk suatu daerah, kamu harus bangun manusianya. Jesus never built the building. Jesus built the people. The greatest investment in life is not in program, but in people. Saya masuk Malang ataupun di Mataram pun saya kan siapkan orang. Ada Pak Yoyo pengganti saya sampai sekarang. Makanya kepemimpinan berjalan dengan baik. Jadi there is no ownership in the kingdom of God. Tidak ada kepemilikan saudaraku dalam kerajaan Allah. Kalau Tuhan suruh pergi, ya pergi aja sudah. Loh, yang semua sudah dibangun apa semua, miliknya Tuhan kok. Kita kan ini cuma putra-putrinya. Lalu di Malang juga gitu. Saya sudah siapkan pemimpin-pemimpin. Tato Pak Arifin bilang, pindah Jakarta. Saya berangkat ke Jakarta, seperti tadi Pak Arifin bilang. Ya, di Malang udah siap pemimpin. Jadi sampai hari ini, semuanya di Mataram maupun di Malang, itu semua pemimpinnya sudah ada semua. Nah, sampai Jakarta. Yang pertama saya bangun di Jakarta adalah pemimpin. Saudara perhatikan di sini ada beberapa pemimpin rock yang lain. Sekarang saya lepaskan satelit-satelit itu kepada mereka. Ya, satu-satu. Ada satu yang bersama saya besarkan, tapi saya juga siapkan orang. Kemudian saya lepaskan. Karena saya belajar there is no ownership in the kingdom of God. Ya, dan don't live in the comfort zone. Jangan pernah tinggal dalam zona nyaman. Itu bukan milik kita. Jadi, kalaupun sekarang Pak Arifin perintahkan sama saya, Roni, ya Pak, pergi kamu ke kota yang lain misalnya hari ini Pak Arifin ngomong gitu. Saya akan berkata, I'm ready, sir. Saya siap Pak. Sebab semua pemimpin di Jakarta mereka sudah siap. Dan itu bukan milik saya, itu milik Tuhan. Nah saudaraku, dan yang terakhir saya mau sharingkan pada saudara, bahwa saya waktu belajar bahasa Inggris ya, waktu SMA itu guru saya bilang gini, baik itu apa? Good. Gitu ya. Kan zaman dulu kita terlambat bahasa Inggrisnya kan ya. Lalu better apa? Lebih baik apa? Better. Terbaik, the best. Wah, saya senang bisa jawab. Terus dia bilang gini, ada yang lebih baik dari the best? Nah, saya tidak bisa jawab. Dia bilang excellent. Wah, nangkep saya. John Maxwell dalam bukunya tentang leadership, dia bilang tentang cakupan pengaruh sekarang, pengaruh. Saudara, level good itu kalau dalam cakupan pengaruh kepemimpinan itulah yang disebut dengan achievement, pencapaian. Tapi ini biasa. Ya, oh sudah sarjana ya. Oh, udah jadi pebisnis ya. Oh, udah jadi gembala ya. Achievement, pencapaian biasa. Banyak orang puas cuma di good. Ayo melangkah lebih tinggi namanya better. Better ini sejenis dengan sukses. Sukses. Wah, sukses ya kamu ya. Bisnismu luar biasa. Pelayananmu luar biasa. Ya, oke. Dunia bilang ini sukses. Tapi saudara tahu, ini tingkatan pengaruh masih belum terlalu besar. Ada yang lebih tinggi yaitu the best. The best ini dalam tingkatan pengaruh itulah yang disebut dengan significant. Significant. Wow. Significant. Pengaruhnya mulai lebih luas, lebih dirasakan lagi. Tapi rupanya kita nggak boleh puas sampai di signifikan. Kita harus melangkah yang lebih tinggi lagi, excellent. Apa itu? Dalam pengaruh leadership, itulah legacy. Legacy itu warisan rohani yang bersifat kekal, yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Pak Arifin mengajar kepada kami, orang mati meninggalkan 4.
Yang pertama, orang mati meninggalkan memori. Memori bisa rusak, memori bisa hancur. Yang kedua, orang mati meninggalkan monumen. Monumen pun bisa dihancurkan. Yang ketiga, orang mati meninggalkan harta, warisan. Bisa habis, kalaupun ada yang bilang 7 turunan nggak habis. Siapa bilang? Pasti bisa habis. Tapi Pak Arifin ngajar kami, nomor 4, orang mati harus meninggalkan legacy. Pak Arifin tanya begini, Roni, kalau kamu meninggal hari ini, kamu harus sudah tahu siapa yang menggantikan kamu. Wah, itulah membuat kita, motivasi kami yang muda-muda ini untuk terus siapkan orang lain. Dan saya bersyukur, saudaraku, Pak Arifin memberikan legacy yang kuat, dan ini yang membawa kami kepada semuanya, bukan cuma kepada anak-anak rohani, anak-anak jasmani saya pun saya tekankan. Saya punya 3 orang anak, juga dengan istri saya tekankan tentang warisan rohani yang bersifat kekal ini lebih penting. Ya, apa itu? Mazmur 78 berkata ayat 4 sampai 7. Pertama, puji-pujian kepada Tuhan. Ini warisan rohani kekal. Ini gaya hidup menyembah. Love encounter. Yang kedua, his strength, kekuatannya. Ini disebut power encounter. Ajari generasi bagaimana mereka mendapatkan jangan cuma puas power, tapi authority. Sebab kalau cuma power tok bisa ada istilahnya illegal power. Kuasa yang tidak resmi. Aku ngusir setan, bernubuat. Tuhan bilang, I never knew you. Aku tidak kenal kamu. Bahaya kan? Tapi kalau diajari tentang authority. Authority itu hak untuk melepaskan kuasa sehingga kuasa kita menjadi resmi. Legal power. Kenapa bisa punya otoritas? Sederhana. Tunduk dan taat kepada otoritas. Haleluya. Seperti Yesus lakukan itu. Baru yang ketiga dikatakan perbuatan tangannya yang ajaib. Itu apa itu? Miracle encounter. Kita ajari kepada generasi bahwa Yesus Kristus tetap sama baik sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Dulu dia buat mujizat, hari ini dia bisa buat mujizat. Saya sama Pak Tony Mulya ini masih hidup sekarang ini kalau bukan mujizat Tuhan mana bisa. Pak Tony Mulya itu diabetes 440 loh. Dia bisa sembuh dari COVID, kalau bukan Tuhan tidak bisa. Saya ditepuk sama Tuhan. Tadi saya buka file lama. Ternyata 10 hari di rumah sakit, paru-paru saya itu masih putih, saudaraku. Putih, saya bilang iya ya. Berarti kalau waktu Tuhan sentuh saya belakang ini, saya pernah sharingkan di sini. Itu berarti itu penyembuhan itu mujizat itu waktu saya dipegang gini, ditepuk dari belakang. Seketika panas saya turun. Padahal saudaraku 10 hari di rumah sakit. Itu ronsen masih putih semua, virus masih menguasai. Kita ajarkan anak-anak kita, generasi mujizat masih berlaku. Bukan zaman Rasul tok sampai sekarang masih bisa berlaku. Dan yang terakhir, itu yang tadi miracle encounter, yang terakhir Asaf ajarin anak-anaknya, yaitu the truth, kebenaran, truth encounter. Berjumpa dengan firman. Pak Arifin tidak pernah memuridkan model saya gini, Roni, buka Alkitab, sekarang kita belajar tentang pendudukan diri. Ini ayatnya. Tidak pernah, saudaraku. Pak Arifin cuma di meja makan, ngajari saya sambil makan, ngobrol. Roni gimana, gini. Dia sharing cerita. Terus di mobil, ya, saya supirkan dia, beliau ngomong gini. Jadi natural. Nggak model kayak pemuritan yang apa. Enggak, itu natural sekali. Ya, seperti Yesus ngajari muridnya sambil jalan. Ya, dia kasih ilustrasi, pengajaran seperti itu. Dan itu yang saya buat akhirnya kepada istri saya, kepada anak-anak saya, dan kepada mereka yang Tuhan percayakan untuk saya layani mereka. Saya buat itu secara natural. Pentingnya bangun hubungan dulu. Ngeklik dulu. Ada apa? Chemistry dulu. Ketika itu ketemu chemistry-nya. Aduh saudaraku. Dan children see, children do. Anak-anak melihat. Anak-anak pula yang akan melakukan. Pak Arifin waktu saya belum menikah. Saya tinggal di rumah Pak Arifin 1 tahun. Saya lihat setiap malam dia rangkul istrinya jalan-jalan di taman berdua. Saya waktu itu masih pacaran sama Nancy. Oh Tuhan, aku ingin seperti itu Tuhan. Dan saudara tahu, saya melakukannya sekarang. Istri saya itu juga heran. Sebetulnya dia mesti ketularan COVID itu. Saya sudah terpapar COVID, batuk, demam. Sebelum dinyatakan positif, sudah batuk-batuk. Kan itu sudah kena kan mestinya. Itu tiap malam kita tidurnya pelukan, saudaraku. Ya ada hadapan tak batuk-batuk gitu.
dia nggak sakit sampai sekarang itu. Wah, memang seperti istrinya Pak Tony Mulya, tidur saja nggak sakit. Dan saudaraku, kemesraan itu saya belajar dari bapak saya. Dan sekarang istri saya tuh bolak-balik ngomong, aku bangga punya suami kamu. Yang dicari istri itu bukan masalah duitnya, dia bilang dicintai itu luar biasa, saudara. Dan anak-anak saya tiga-tiganya sekarang, ya. Kalau yang laki ditanya, aku pengen punya istri kayak mama. Yang perempuan-perempuan ini, yang bulan depan yang perempuan nomor 2, aku mau cari suami yang kayak papa. Saudara dikasih Tuhan. Jadi itu intinya betapa pentingnya ada kekuatan father and son relationship itu. Dan saya percaya kalau ini dipulihkan, kutuk akan atas bumi ini selesai. Saya percaya pandemi ini salah satunya bisa diselesaikan kalau hubungan bapak anak itu dipulihkan, saudaraku. Maka kita bisa melihat thy kingdom come. Ya, kerajaannya Tuhan akan datang dan kehendaknya dinyatakan di muka bumi ini. Terima kasih Pak Jarod. Haleluya. Ya. Amin. Iya, karena waktu talk show-nya bukan saya nanya Pak Arifin dan Pak Roni Daud. Ini ada satu chatting pertanyaan, ada beberapa sebenarnya pertanyaan dari chat. Tapi saya pilih satu pertanyaan yang akan saya jawab. Jadi saya akan bantu menjawab karena saya punya cerita mengenai hal ini. Pertanyaannya demikian, bagaimana jika di sebuah gereja ada orang yang punya sikap keputeraan, tapi dia tidak mendapat sikap dari pendeta atau gembala yang kebapaan. Nah, saya jawab begini, saya pakai ilustrasi di rumah. Kalau anak saya baik, saya bertumbuh jadi ayah yang lebih baik lagi. Kalau saya jadi ayah yang baik, maka anak saya bertumbuh semakin dewasa menjadi anak yang lebih baik lagi. Waktu anak saya menunjukkan sikap yang baik, saya bapak yang tidak baik pun bisa bertobat dan berubah menjadi bapak yang lebih baik lagi. Maka nasihat saya kepada yang bertanya, yang tidak mau disebut namanya karena chatnya private, kalau Anda seorang jemaat atau seorang putra di sebuah gereja, maka belajarlah menjadi seorang anak rohani yang justru akan membuat bapak rohani menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, supaya mudah, saya akan berikan kesaksian. Tahun 98, saya sakit pinggang. Jadi, begitu bangun tidur, saya sakit sekali. Mau duduk sakit, sudah bisa duduk, lalu mau berdiri sakit. Jadi akhirnya kalau bangun tidur, itu saya harus kakinya digerak-gerakin dulu, gitu beberapa menit, nanti baru bisa duduk. Sudah duduk, kalau belok sedikit, sakit sekali. Maka dipasang korset. Ya, kalau dipasang korset lalu berdiri, jadi ini badan tidak boleh bergerak begini. Tahun 98, umur saya baru 98, ya 35 tahun. Saya nggak bisa setir mobil, karena kalau setir, begitu bergerak, sakit sekali. Jadi sakit pinggang itu betul-betul menyiksa. Akhirnya MRI ke rumah sakit Pertamina. Dan dikasih tahu bahwa di tulang belakang nomor sekian, itu sarafnya terjepit. Dan dokter berkata dengan tegas, tidak ada cara lain, Bapak harus operasi supaya sakit pinggangnya sembuh. Tidak ada alternatif, nanti kambuh-kambuh lagi. Saya ini diambil darahnya 2 botol kecil untuk tes darah lengkap aja pingsan. Saya beberapa kali tes kesehatan pingsan, walaupun hasilnya bagus. Jadi saya takut darah. Saya lihat film The Passion, begitu Yesus dicambuk, saya matanya berkunang-kunang, lalu mulai gelap, saya tutup mata, minum air putih, baru bisa naik ke mimbar untuk khotbah. Jadi kalau saya disuruh operasi sakit pinggang, saya betul-betul ketakutan. Lalu saya singkat cerita bergumul, Tuhan, kenapa saya sakit pinggang? Sampailah pada ayat, hati yang gembira obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kali ini Tuhan membawa saya pada bagian belakangnya itu. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahun 98, saya diizinkan mengalami
di-grounded di gereja, mengalami pendisiplinan. Jadi seorang ayah, tadi kalau Pak Roni ditegur, dimarahi gitu ya, saya juga mengalami sebagai seorang anak itu mengalami bukan ditegur lagi, tapi pendisiplinan. Jadi singkatnya itu saya 4 tahun nggak boleh naik mimbar. Saya punya jabatan ketua pemuda, ketua misi, ketua departemen pendidikan, itu diganti semuanya. Tinggal departemen anak, mimpin sekolah minggu, saya tidak diganti, tapi setahun kemudian saya mengundurkan diri. Nah, pada waktu itu, jujur saya kecewa sekali dengan gereja dan kecewa dengan gembala. Nah, apa yang saya alami? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Waktu saya semangatnya patah, tulangnya kering, makanya kejepit gitu ya. Itu pengertian yang saya dapatkan. Akhirnya dari situ saya mengambil keputusan. Saya tidak boleh kecewa dengan Bapak Rohani. Dia adalah wakil Tuhan yang dipakai untuk mendisiplin saya. Nah, pada waktu saya kehilangan beberapa jabatan seperti ketua pemuda yang diganti Pak Widyo Hadi, ketua departemen misi diganti Pak Timotius Hardono, ketua pendidikan diganti Pak Budi Sastra, saya direktur SPMB diganti Eric Pitzer. Jadi saya ini dulu merangkap 5 departemen, untuk mengganti saya dibutuhkan 5 orang. Jadi tapi itu membuat saya kecewa luar biasa. Akhirnya saya berpikir begini, konsep tadi, anak yang baik membuat bapaknya lebih baik, bapak yang baik bikin anaknya lebih baik. Dan yang namanya keputraan itu taat dan tunduk. Tapi waktu itu terjadi, ada godaan, karena ada beberapa belas diaken, yang perpuluhan mereka itu bisa miliaran tiap bulan, ngajak saya kumpul di puncak, lalu berkata, Mas Jarod, kita buka gereja sendiri. Itu tantangan yang luar biasa. Saya pengen sekali jadi pendeta. Saya pengen sekali buka gereja. Dan ketika mengalami pendisiplinan, orang-orang kaya di Jakarta menantang saya, ayo Mas kita buka gereja. Saya bergumul berat sekali. Singkat cerita, saya mau bersaksi bahwa sampai hari ini, saya tidak pindah gereja, saya tidak buka gereja. Sampai hari ini saya tetap tertanam di gereja yang sama, dan menundukkan diri di dalam organisasi gereja itu sampai hari ini. Dan saya percaya sikap saya ini yang membuat saya juga menjadi seperti sekarang ini. Bisa melayani semua gereja, termasuk di gereja saya. Jadi 4 tahun kemudian, saya tidak pendek loh. Saya di grounded tidak naik mimbar itu 4 tahun loh. Saya punya kapasitas. Saya bisa khotbah. Saya sudah melayani, saya ketua Bogor Presenter, kenal Pak Arifin dan yang lain-lain tahun 85, 86, saya ketua Bogor Presenter. Saya ikut merintis GKPP Bogor, almarhum Pak Fuksi. Jadi kalau saya tahun 98 buka gereja, saya punya kapasitas. Tapi saya tidak mau itu terjadi ketika sedang kecewa dengan seorang ayah rohani yang sedang bertindak seizin Tuhan. Jadi bukan berarti dia ayah yang tidak baik. Kadang kita belum mengerti maksud Tuhan. Makanya kenapa sampai saya hari ini tidak pindah? Karena beberapa tahun kemudian saya menangkap kehendak Tuhan melalui peristiwa itu. Bahkan saya berkata, dia bapak saya. Karena 4 tahun kemudian saya dipulihkan. Saya diajak jalan-jalan ke Israel, saya dibayari. Kalau bos itu salah nggak minta maaf. Tapi kalau bapak itu bilang sama anaknya, nak, papa salah. Jadi 4 tahun kemudian saya diajak jalan-jalan, saya dibayari oleh bapak rohani saya, yang saya bilang dia bapak saya. Jadi saya menjadi seorang anak, dan mungkin saya juga anak yang nakal. Tapi saya bukan anak yang lari dari rumah. Saya bukan anak yang kabur. Saya anak yang mengakui bapak saya adalah bapak saya. Dan sampai hari ini saya tetap mengakui dia bapak saya. Jadi mungkin itu jawaban saya bagi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dalam sebuah gereja, bapaknya memenuhi seperti yang diterangkan Pak Arifin, tapi anaknya pemberontak. Atau anaknya punya roh keputraan, tapi bapaknya tidak memenuhi. Semuanya sedang belajar, semuanya sedang bergerak. Para bapak-bapak rohani sedang dipulihkan Tuhan untuk menjadi bapak rohani yang lebih baik. Dan mari kita yang sebagai anak-anak. Karena sebagai seorang bapak, kita juga seorang anak. Ya, kita punya anak, kita punya bapak. Maka seorang anak yang baik, yang bisa menundukkan diri, dia akan jadi bapak yang baik juga. Saya pikir cukup untuk menjawab, dan saya serahkan kepada Pak Tony Mulya. Silakan Pak Tony, Tuhan memberkati. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur.
Ya, nanti ya dalam doa saya akan berdoa supaya banyak bapak-bapak yang hatinya dijamah sama Tuhan, hatinya berubah, mau diberikan kepada anak, dan hati anak-anak juga bisa berubah, mau diberikan kepada bapak-bapak, supaya terjadi pemulihan segala sesuatu. Ya, saya undang yang siap dengan roti, ya, kita angkat roti di atas tangan kita, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa inilah tubuh Kristus? Makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan juga anggur. Ya, buat saudara yang sudah siap, boleh angkat anggur di atas kepala saudara. Ya, milikilah iman bahwa inilah darah Yesus, dan oleh kuasa dari Yesus, sakit apapun tidak ada yang mustahil Tuhan sembuhkan. Dan oleh kuasa dari Yesus, saya percaya pemulihan segala sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa inilah darah Yesus? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saya akan berdoa. Bapak, terima kasih oleh tubuh dan darah-Mu hari ini termeterai pada loh hati kami masing-masing. Dan hari ini kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa memulihkan hati Bapa kepada anak, hati anak kepada orang tuanya. Dan kami hari ini sudah belajar bagaimana seorang Bapa mengasihi anaknya, bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Dan biarlah ini juga menjadi satu teladan buat kami yang ada di Zoom maupun yang ada lewat Facebook, live streaming, ataupun YouTube, Tuhan. Kami boleh menangkapnya, Tuhan, bahwa di hari-hari terakhir, Tuhan ingin memulihkan. Hati Bapa berbalik kepada anak, hati anak berbalik kepada orang tuanya, supaya bumi tidak menjadi musnah, Tuhan. Supaya bumi tidak dalam keadaan terkutuk lagi. Dan kami meyakini kalau hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada orang tuanya, maka berkat Tuhanlah yang akan datang atas setiap kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Kembalikan Pak Jarod. Kembalikan Pak Jarod. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat malam semuanya. Kita sudah selesai dan minggu depan kita akan bertemu kembali. Kemungkinan besar masih tema ini ya, karena tadi sebenarnya materinya masih panjang dan belum tuntas, belum dalam. Kita belum gali dengan tanya jawab. Jadi kita akan sambung lagi mengenai pembapaan dan keputraan, fathership atau fatherhood ya, dari Pak Arifin, koreksinya fatherhood sama sonship. Nah, dari saya cukup. Kalau ada pengumuman dari Pak Tony atau Pak Roni Daud juga boleh. Ya, mungkin saya mengucap syukur hari ini Pak Jarod bisa ada tema father and son.